Yuta, Yuta, hus, diam, Lolo Lilin. Yuta, kenapa kita malah harus naik pohon setinggi ini? Kalian tidak lihat ya? Itu si Upin dan Ipin. Iya, untung kita sudah naik ke atas pohon. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Aneh, Mio, Baby Selin, Lolol dan Lilil kenapa cepat banget nih? Sudah meninggalkan rumah. Mereka tidak menungguku. Pergi kemana ya? Apakah mereka pergi ke taman? Atau mungkin mereka lagi makan di cafe Cherry Cat ya? Coba saja aku cari deh. Awas sih kalau aku ketemu dengan mereka berempat. Aku bakalan marah ini. Tidak menungguku, tidak memanggilku lagi. Kemana sih kira-kira? Coba saja aku berjalan ke arah sushi. Mungkin mereka ada di dekat kedai sushi ya. Gawat, gawat. Itu suara Lolor dan Lilil. Yuta, gawat, gawat. Kenapa dekat sekali? Tapi aku tidak menemukan mereka. Ternyata di sini. Yuta, gawat, ada kabar penting. Apa sih kabar penting? Kalian ini pagi-pagi langsung pergi diam-diam dan meninggalkanku. Yuta, Upin dan Ipin, teman kita. Iya Yuta, mereka sudah meninggoy. Hah? Emangnya kenapa? Kamu tidak tahu Yuta, mereka ketabrak mobil Yuta tadi pagi. Hah? Kenapa bisa? Kabarnya mereka meninggoy, tapi kami langsung pulang ke rumah Yuta. Wah, lalu di mana Mio dan Baby Selin? Mereka ada di belakang. Kakak, gawat kakak, teman kita Upin dan Ipin ketabrak tadi pagi mau pergi sekolah. Baby Selin juga lihat. Hah? Jadinya kira-kira mereka sudah dikubur atau belum, Mio? Tidak tahu, barusan saja. Kenapa kalian bisa bilang dia meninggoy? Tidak tahu Yuta, yang pastinya orang bilang meninggoy. Kalau begitu, ayo pergi ke kantor polisi. Pasti polisi lebih tahu Upin dan Ipin itu apakah benar-benar meninggoy atau selamat. Tapi Yuta, kenapa kita harus pergi mencari? Bukankah kita pergi ke rumah Upin dan Ipin saja? Hah? Pergi ke rumah mereka? Baiknya pergi ke rumah sakit. Pergi kantor polisi dulu deh. Aku jadi bingung ini. Nih, sudah dekat dengan kantor polisi. Kalau ke rumah sakit kan tinggal ke sebelah. Ibu Iyo, apakah Upin dan Ipin beneran sudah meninggoy ya? Iya Yuta, tadi pagi subuh-subuh kecelakaan Yuta. Wah, kasihan banget kan? Berarti sudah meninggoy. Katanya siang ini akan dimakamkan, mau dikubur di dekat kuburan di atas Yuta, di atas bukit. Hah? Jadi bagaimana ini? Kakak, sebaiknya kita pergi ke dekat kuburan itu yuk. Pasti nanti kita bisa melihat Upin dan Ipin. Iya deh. Kalau mau berangkat cepat segera Yuta, soalnya siang ini. Iya, ayo Mio. Wah Yuta, sebaiknya kita naik mobil Yuta. Tapi mobil kakak Sakura bannya kempes, belum diservis. Kita pakai jetpack saja yuk kakak Uta. Jetpackku tidak ada baterai, lagian kita berlima. Jadi kita mau jalan kaki. Iya, sekarang baru jam 9. Nanti kan kalau mau dikubur pasti masih sempat. Tapi Yuta, bukit itu sangat jauh Yuta. Kita pergi saja dulu jalan kaki. Iya, pakai lari saja, mungkin masih bisa terkejar. Wah kakak, akhirnya kita sampai. Jauh banget. Ternyata tempat pemakaman umumnya di sini. Yuta, kita memang sudah sampai. Tapi lihat, ini sudah mau sore Yuta. Bukankah mereka pasti sudah memakamkan Upin dan Ipin? Kalau kita sudah sampai, setidaknya kita bisa cari di mana kuburannya. Iya Yuta. Kuburan ini tidak ada nama Upin dan Ipin. Nama-namanya sudah luntur. Tapi kalau misalnya dimakamkan tadi siang, pasti namanya ada kan? Iya juga, ayo kita cari. Kenapa tidak ada ya? Mungkin yang ini. Itu bukan. Itu namanya Lauren. Aneh. Ini kan Nia. Kenapa Upin dan Ipin tidak ada? Baby Selin curiga. Mungkin bukan di kuburan ini kakak Uta. Aneh Mio, kita sudah sampai di sini. Orang-orang sudah pada pulang, tapi kuburan Upin Ipinnya tidak ada. Bagaimana ini? Mungkin salah informasi. Sebaiknya kita pulang. Lagi-lagi pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa? Dari kuburan ini kan kita bisa langsung pergi ke rumah Upin dan Ipin. Bukannya dekat.
kita mau pergi ke kuburan Upin dan Ipin. Bukan, mau ke rumahnya. Aku tidak tahu rumahnya. Aku ada ingat sedikit, Kakak. Kalau begitu Mio tunjuk jalan. Tapi Yuta, ini sudah malam. Kita tidak tahu Upin dan Ipin itu benaran sudah meninggoy atau masih hidup, Yuta. Kadang-kadang beritanya tidak pasti, simpang siur. Baby Jalin takut. Tungguin, jangan cepat-cepat. Wah, cepat nih, kita pergi rumah Upin Ipin. Sudah mau maghrib. Aduh, akhirnya sampai. Yuta, ini sudah jam 9 malam, Yuta. Rumah Upin dan Ipin benar-benar sangat jauh. Tapi setidaknya sudah sampai. Kita mau pastikan apakah benar Upin dan Ipin itu meninggoy. Iya, toh sudah sampai. Tadi kan kita sudah lihat di kuburan tidak ada nama mereka. Iya, nah ini sudah sampai. Rumahnya benar-benar luas. Kalau begitu ayo Mio. Iya, Upin, Ipin, kami datang. Apakah kalian baik-baik saja? Pintunya terbuka. Iya Yuta, mungkin Upin dan Ipin ada di dalam. Lihat, pintunya terbuka dan lampunya menyala Yuta. Kalau begitu, ayo kita lihat. Mungkin ada Kak Ros ya. Ini ada meja belajar. Atau mungkin ada si Opa di sini. Lihat Mio, ada sepiring ayam. Berarti rumah ini ada orang. Itu kan ayam goreng. Benar sekali. Pasti ada deh Upin dan Ipin. Ayo kita cari. Kamarnya kosong. Kakak, kalau begitu kita cek kamar yang lainnya. Kita cari Opa yuk. Opa, Upin dan Ipin di mana? Ini kamar siapa? Kita tidak tahu. Yuta, apakah baik kalau kita sembarangan masuk? Kita kan lagi mau cari Upin dan Ipin. Mau bagaimana? Ayo Mio, masih ada 2 kamar. Tidak ada. Kenapa kamar mereka selalu kosong? Satu lagi Yuta. Ini dia kamar Upin dan Ipin. Mereka kan biasanya tidur di sini. Tapi tidak ada Upin dan Ipin. Wah, gawat ini. Mungkin mereka ada di bagian dapur. Tidak ada kakak. Atau mungkin mereka lagi di dekat toilet. Toiletnya tidak terbuka. Yuta, lihat lagi-lagi ada ayam goreng. Jangan-jangan Upin dan Ipin ada di sini. Kita tunggu saja yuk. Iya deh. Aku akan pergi dulu ke sebelah Mio. Mau ngapain kakak? Ini kan kamar mandinya. Tapi aneh, kenapa tidak bisa dimasuki ya? Ipin, kita sudah pulang Ipin. Iya kakak. Kalau begitu, ayo kita masuk rumah seperti biasa. Aku mencium ada bau ayam goreng. Itu kan si Ipin. Berarti mereka masih hidup. Aku akan bilang sama kakak Uta dan kakak Iyo. Mereka masih hidup. Kamu tahu dari mana, Baby Shailin? Mereka barusan pulang. Coba lihat. Lihat saja melalui jendela. Kakak, benarkah? Tidak tahu, Mio. Tidak bisa lihat. Soalnya rumahnya tinggi banget. Ada, Mio. Kamu melihat dari mana? Mio, kenapa kakinya bisa turun di bawah? Loh, tapi kepalanya bisa sampai ke atas, Mio. Yuta, diam. Lihat, ada kaki di dekat bawah kolong rumah. Itu kaki siapa, Yuta? Tidak tahu, tapi kepalanya bisa sampai ke atas. Itu. Kakak, bagaimana ini? Wah, gawat. Kalau begitu, sebaiknya kita naik ke atas yuk. Kemana, Yuta? Kita naik saja di dekat kamar mandi ini. Tapi Yuta, kita harus pastikan Upin dan Ipin itu benaran masih hidup atau tidak. Iya deh, kalau begitu kita sembunyi di sini dulu untuk sementara. Ayo Upin. Iya. Wah, di sini juga ada ayam goreng. Aduh, enak banget. Sebaiknya kita duduk dan makan yuk. Pasti Kak Ros sudah masak buat kita. Aku juga mau makan. Betul. Ayo kita makan. Mio, kamu melihat kan? Iya kakak. Ya ampun, itu si Ipin. Dia makan ayam di atas meja. Kalau begitu berarti dia masih hidup, Yuta.
Aku tidak yakin. Tapi kalau bisa makan ayam itu berarti bukan hantu. Tapi kakak, ada yang aneh. Emangnya kenapa, Mio? Kamu tidak lihat mukanya? Tunggu dulu. Bagaimana cara melihat mukanya? Lihat kakak, itu mereka duduk berdua di sana. Aku melihat mereka makan dengan lahap. Tapi apa yang aneh dengan muka mereka? Aku melihat muka si Ipin. Kelihatannya matanya berwarna putih. Lalu lidahnya terjulur kakak. Apa? Lidahnya terjulur? Iya, lidahnya terjulur keluar. Dan lihat, matanya kenapa ada saus tomat? Itu bukan saus tomat, Yuta. Wah, gawat. Apa mungkin Upin dan Ipin tidak tahu kalau mereka berdua sudah meninggoy? Jangan-jangan hantunya kembali pulang ke rumah. Iya, dia mengira mereka masih hidup. Lalu mereka malah menikmati ayam gorengnya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak bisa kemana-mana selain menunggu sampai subuh. Kalau kita tiba-tiba turun gunung dan bertemu mereka bagaimana? Tapi ini rumah mereka. Kalau begitu kita sembunyi saja. Mau sembunyi di mana kakak? Kita sembunyi saja di dekat belakang batu besar ini, Mio. Kita tunggu sampai pagi. Mungkin kalau pagi, kalau mereka masih ada, kita baru samperin. Kalau malam begini aku takut. Takutnya nanti kalau kita dekati, ternyata mereka berdua kalau hantu bagaimana? Iya deh, aku setuju. Kita sembunyi. Ayo deh, kita sembunyi sementara dan kita akan lihat dari sini apa pergerakan mereka. Upin dan Ipin ini entah hantu atau manusia atau masih teman kita. Kalau hantu pasti dia tidak akan bisa mengenali kita lagi. Takutnya nanti dia malah membawa kita ke lubang kuburan. Aku tidak mau, Yuta. Makanya kita sembunyi di sini. Ada yang aneh. Ayo Upin. Ada apa Ipin? Ada yang bergerak-gerak di halaman belakang. Kenapa ya? Sepertinya ada baju berwarna kuning dan biru tadi di sini. Kenapa tidak ada orang? Barusan aku ada lihat ada orang loh. Aneh. Yuta, diam. Lolo Lilin. Yuta, kenapa kita malah harus naik pohon setinggi ini? Kalian tidak lihat ya? Itu si Upin dan Ipin. Iya, untung kita sudah naik ke atas pohon. Mio. Iya kakak. Kamu jangan terus bicara sama Baby Celine. Baby Celine takut. Lihat, itu Upin dan Ipin. Baby Celine, kamu jangan terus bergoyang-goyang. Baby Celine, kenapa kamu jangan kentut. Kenapa kamu malah ada di atas kepalaku? Diam. Lihat, itu hantunya tepat di bawah kita. Kita pergi saja. Yuk, pergi kita ke rumahnya si Mei Mei yuk. Ke rumah Mei Mei? Iya, ayo Ipin, ayo Upin. Sebaiknya kita pergi cari teman kita yuk. Ayo cepat Upin. Iya kakak. Wah, tapi apa kita perginya tunggu malam saja? Kelihatannya sudah mau pagi. Ayo kita tidur dulu. Iya, kita akan tidur sampai besok malam. Kelihatannya kalau ada matahari kita bisa sakit kan Upin? Iya kakak. Ayo kita pergi masuk ke dalam kamar. Saatnya kita tidur. Yuta, kakak kenapa bisa? Untuk kakak Uta suruh kita naik ke atas pohon. Kalau tidak pasti kita sudah kena tangkap sama hantu Upin dan Ipin. Gawat banget ini. Ayo ikut denganku, kita harus turun. Ya ampun, kenapa kita langsung terjatuh? Yuta, untung kamu tadi suruh kita naik ke atas pohon. Soalnya tadi pas kita lari ke dekat batu ini, aku melihat mereka memperhatikan kita. Jadi sekarang kita harus bagaimana Yuta? Aku dengar katanya besok malam mau mengunjungi Mei Mei. Mereka tidak sadar ya kalau mereka berdua itu sudah meninggoy. Yuta, sebaiknya kita jangan masuk ke dalam rumahnya lagi Yuta. Berarti hantunya pulang ke rumahnya mereka. Iya Yuta, kita harus beritahu dengan si Mei Mei. Benar. Lihat Mio. Mereka tidur Mio. Kalau begitu ayo. Perjalanan masih jauh. Kita harus turun gunung dan kita harus pergi ke kota lagi. Kita harus lapor sama bapak polisi. Mau lapor apa? Kalau Upin Ipin itu ternyata hantu.
Tapi Yuta, kuburannya tidak ada. Kita pastikan dulu. Ayo, sebaiknya kita pergi lapor polisi supaya si Mei-Mei-nya bisa siap sedia. Cepat, cepat. Baik Yuta. Ayo, kita pergi ke kota. Oke. Cepatan, buruan. Turun gunung. Perjalanan masih sangat jauh. Baik Yuta. Ayo, Mio. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. ID-nya ada di dekat video. Tungguin Baby Selin. Cepatan Baby Selin. Kenapa kamu tidak menggandeng Baby Selin? Nanti dia bisa nyusul sendiri. Tungguin. Baby Selin takut dengan tuh Upin Ipin. Si bocil ini, waduh, lama banget. Cepat, kita harus pergi cepat nih ke kota. Kita harus beritahu si Mei-Mei.